Komentar pedas Ruben Amorim yang menilai para pemainnya lupa cara bermain bola. Gary Neville sindir keras Benjamin Sesko. Florian Wirtz belak-belakan akui tertekan di Liverpool. Timnas Indonesia batal hadapi Kuwait. Erick Thohir siapkan calon lawan baru. Manchester United menuai sorotan, bukan karena kemenangan besar, tapi karena komentar pedas sang pelatih, Ruben Amorim. Kata-katanya menohok, "Kami mencetak gol, lalu kami lupa bagaimana cara bermain bola." Kalimat sederhana itu bagaikan cambuk keras. United unggul lebih dulu, tapi bukan menguasai pertandingan, justru kehilangan jati diri mereka. Amorim tak menutup mata. Ia tahu anak asuhnya terlalu buru-buru, menekan tanpa perhitungan, meninggalkan ruang yang terlalu besar, dan Fulham memanfaatkannya dengan kejam. Inilah yang dimaksud Amorim. United bukan sekedar kehilangan bola, mereka kehilangan ritme. Mereka lupa filosofi, lupa apa yang sudah mereka bangun di latihan, seolah-olah setiap pemain bermain hanya untuk mengamankan skor. Amorim mengatakan, "Kami harus tumbuh, kami harus menjadi tim yang lebih dewasa. Hanya dengan kemenangan, pikiran kami bisa kembali tenang." Apakah Manchester United benar-benar bisa bangkit? Atau komentar Amorim ini hanyalah pertanda bahwa setan merah sedang terjebak? Manchester United kembali jadi bahan perbincangan. Kritik pedas dari legenda klub sendiri, Gary Neville. Setelah hasil imbang melawan Fulham, Neville tak segan menyindir striker anyar Benjamin Sesko. Dia mengatakan, Sesko saat ini masih jauh dari kondisi terbaik, baik dari segi kebugaran maupun kecepatan bermain di Premier League. Neville juga menilai pergantian pemain United justru membuat tim semakin lemah dan menyebut keputusan itu aneh. Dia sendiri mengatakan, apa yang tidak boleh dilakukan adalah membiarkan pemain dengan nilai sebesar itu hanya duduk di bangku cadangan. Menurut Neville, Sesko harus diberi menit bermain penuh, setidaknya di laga-laga piala, agar siap tampil sebagai starter di Premier League. Amorim harus memberinya waktu 90 menit agar siap dimainkan sejak awal pekan depan. Sesko butuh pertandingan. Potensi besar, harga mahal, tapi performa masih tanda tanya. Neville sudah menyindir keras, kini giliran Sesko membuktikan dirinya. Setelah Liverpool berhasil mendatangkan Florian Wirtz dengan nilai transfer fantastis 136 juta euro atau sekitar 116 juta euro, angka yang membuatnya langsung masuk jajaran pemain termahal dalam sejarah sepak bola. Harga setinggi ini bukan hanya sebuah angka, melainkan sebuah beban. Nilai transfer 9 digit akan terus menjadi beban di pundaknya sejak awal di Liverpool. Ekspektasi publik dan tekanan supporter diprediksi akan menjadi ujian mental yang jauh lebih berat dibandingkan sekedar duel di lapangan. Untuk bisa bertahan di Liverpool, Wirtz harus membuktikan bukan hanya skill teknisnya, tapi juga kekuatan mentalnya. Setiap sentuhan, setiap operan, hingga setiap gol akan selalu diukur dengan harga 136 juta euro yang menempel pada namanya. Mampukah Florian Wirtz mengatasi tekanan dengan harganya yang fantastis? Pertandingan Indonesia September 2025 seharusnya jadi ajang uji kekuatan timnas. Garuda Indonesia akan melawan dua lawan tangguh, Libanon dan Kuwait. Tapi, semua rencana itu mendadak berantakan. Erick Thohir maju ke depan publik dengan wajah serius. Kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Dia mengatakan, "Kami sudah dapat surat resmi dari Kuwait. Mereka tidak hanya batal datang ke Indonesia, tapi juga membatalkan turnamen di Uni Emirat Arab." Erick pun mengaku bingung. Bahkan dengan perjanjian hitam di atas putih, Kuwait tetap memilih mundur. Awalnya, PSSI bahkan sempat curiga, apakah ini sabotase? Apakah ada yang tak ingin Garuda memuji kekuatannya? Tapi kenyataannya, Kuwait juga mundur dari laga lain. Dugaan itu pun perlahan mereda. Meski begitu, roda timnas tak boleh berhenti. Fokus kini dialihkan ke satu lawan yang tersisa, Libanon. Justru dengan batalnya Kuwait, Garuda punya waktu lebih panjang untuk berlatih, mematangkan strategi, dan memperkuat chemistry. Ini bisa jadi peluang. Coach Patrick akan menggunakan waktu lebih lama untuk persiapan menuju ronde keempat Piala Dunia 2026. Tapi satu pertanyaan masih menggantung. Siapakah lawan pengganti untuk melawan timnas Indonesia? Erick mengaku sudah melayangkan surat ke AFC, membuka kemungkinan mencari sparring baru. Namun, semuanya harus hati-hati, karena memaksakan bisa berujung hasil yang tidak maksimal. Garuda boleh kehilangan satu lawan, tapi tidak kehilangan arah. Satu laga hilang, tapi semangat tetap menyala. Indonesia bersiap menghadapi Libanon, dan siapa tahu kejutan lawan baru menanti.